Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Suraja, mahasiswa Politeknik Kota Riau. Sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya, proyek akhir untuk bengkel pembangunan framework, yang dimana nanti ada beberapa part yang saya akan jelaskan. Nanti ada bagian-bagian komponen yang menggunakan Supabase. Lalu juga nanti setelah itu nanti akan berpindah halaman ke dashboard ya, karena saya sebagai adminnya. Lalu yang pertama mungkin saya akan menjelaskan UI library. UI library merupakan user interface library yang merupakan kumpulan komponen. Biasa komponen itu berisi button, form, card, dan model dan sebagainya. Yang bisa langsung digunakan dalam pengembangan aplikasi web atau mobile. Tujuannya untuk mempercepat proses pembuatan UI tanpa harus membuatnya semuanya dari awal. Dan di sini saya akan menggunakan UI library DC UI. Teman-teman bisa lihat DC UI sendiri ini sebuah UI library yang menyediakan banyak komponen dan juga banyak theme dan lain sebagainya, teman-teman. Di sini saya menggunakan komponen UI library yang dimana komponen itu bernama select, teman-teman. Untuk seleksi ini dia seperti drop down yang dimana nanti kita akan cara pemakaiannya cukup gampang, teman-teman. Misalnya teman-teman milih di sini saya sudah menggunakan yang select pertama, lalu teman-teman bisa kopikan. Nanti setelah kopikan teman-teman bisa ke virus lookup teman-teman. Nanti di sini saya akan menerapkannya di header. Di bagian header itu di dalam action menu. Di sini saya membuat codingannya. Lalu di dalam codingan atau dalam dropdown itu berisi nanti pergi ke dashboard dan juga logout teman-teman, logo dari akun adminnya. Dan untuk pemakaiannya teman-teman bisa copy GX karena di sini saya menggunakan React, teman-teman. Setelah itu nanti teman-teman menyesuaikan saja apa yang teman-teman gunakan. Lalu terus untuk detail winnya juga jangan lupa, detail winnya juga teman-teman harus mengimpor ke komponen dan juga menggunakan custom utility dari DCUI-nya. Di sini tambahan custom untuk utility-nya, lalu custom time-nya, lalu juga sini ada import untuk bagian DCUI-nya. Mungkin itu saja. Terus saya akan menjelaskan finishing akhir project saya. Jadi saya sebagai admin, teman. Untuk menjelaskan dari awal saya akan menjelaskan untuk tampilannya. Untuk tampilan sendiri ini ada beberapa komponen atau list menu. Ada sekitar 13 atau 12 menu kurang lebih. Dan tampilan pertama ini ada admin dashboard. Dan admin dashboard sendiri ini ada berisi tampilan, ada total customer, total line, total driver dan lain sebagainya, teman-teman. Dan ini untuk card yang di atas ini hanya tampilan saja, yang dimana ini bukan dinamik, teman-teman. Ini hanya statis untuk datanya. Lalu juga untuk di bawah ini ada booking grafik dan revenue dan user login statina popular articles. Dan untuk ini datanya itu mengambil data dari JSON, teman-teman. Dimana data JSON itu saya simpan nanti di dalam data, teman-teman. Sini ada artikel, ada booking, grafik booking, logistik, dan revenue, teman-teman. 4 itu yang saya jadikan grafik. Dan ini juga bisa disesuaikan pemilihan sesuai bulan dan tahun, teman-teman. Sampai 2025, dari 2022 sampai 2025. Mungkin di dashboard. Lalu di card sendiri ini juga hanya tampilan, yang dimana nanti kita mengklik salah satu baris atau kolom di table ya, itu akan berpindah ke halaman card detail lah, atau berisi foto dari mobil ya, atau dari mobil yang tertera di sana, teman-teman. Lalu juga untuk add karena sendiri ini masih belum. Juga artikel sama juga seperti card list. Dia jika diklik dia akan berpindah ke halaman detail, artikel detail. Lalu untuk inbox sendiri juga hanya tampilan saja karena dia hanya tampilan kotak masuk yang berasal dari kotak, teman-teman. Yang nanti kotak itu dari dashboard. Lalu untuk customer sendiri itu seperti card list juga, dia dimana nanti kita
jika kita klik maka dia akan pindah halaman ke custom detail. Dan juga ini hanya tampilan saja. Untuk driver juga hanya tampilan, tapi saya dan juga nanti ada driver detail ya. Lalu juga untuk booking, nah booking sendiri ini juga ada inputan, mana ini nanti kita bisa kita tambahkan sesuai yang diinginkan teman-teman. Saya akan coba. Lalu juga ini confirm padding dan cancel teman-teman. Untuk mobilnya bebas ini beberapa harinya itu 5 hari juga. Oh ini mobilnya satu, nama mobilnya teman-teman, maaf kasih misalnya 5 hari dan save, maka dia akan muncul teman-teman. Untuk yang ke-9 ini juga ada user list, di mana user list juga seperti booking, di mana ada kita bisa nginput juga, tapi nginputnya di dalam sini juga teman-teman. Boleh juga ini testimoni. Dan untuk testimoni lowongan vacancy ini, terus ini ada FAQ dan tim. Ini adalah 4 menu yang dimana nanti saya menghubungkannya melalui Supabase teman-teman. Nanti juga di bagian dashboard kita akan lihat. Nah, di Supabase sendiri itu teman-teman bisa membuat, di sini saya membuat 4 table yang mana saya gunakan ada tim, testimoni, lowongan dan FAQ teman-teman. Nah, di sini adalah sesuai dengan table-table untuk pemanggilan nanti di dalam codingan teman-teman. Codingannya sendiri itu nanti dia ada API. Kita buat folder baru dalam source. Sebelumnya materi sebelumnya saya sudah menjelaskannya. Ada adalah folder source, kita buat folder baru, service, dalam service nanti kita buat file baru, di mana nanti file itu berisi API untuk menampung dari Supabase, link, data URL dan API keys-nya dari Supabase. Lalu di sini 4 menu tadi itu ada testimoni, tim, lowongan dan juga FAQ teman-teman. FAQ sendiri ini codingan seperti ini, dia menggunakan Albox, empty state, dan spinner dengan table yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Juga untuk memanggil API-nya seperti ini teman-teman. Sini juga hanya memakai 2 table saja atau 2 field, itu ada pertanyaan dan jawaban. Dan juga yang kedua ini ada lowongan. Di lowongan sendiri juga menggunakan L-board, empty set, storage spinner, dan juga table teman. Juga di sini menggunakan 3 field yang mana ada posisi, lokasi, deskripsi teman-teman. Lalu ini adalah kondisi-kondisinya, ada kondisi delete, edit, dan update dan lain sebagainya teman-teman. Ya, ini ada return mengisi dari formnya. Lalu juga ini ada profile, juga profile. Untuk profile sendiri nanti ini seperti yang sebelumnya. Yang kedua, yang ketiga testimoni teman-teman. Oke, yang ketiga testimoni ya juga ada alert box, empty state, loading spinner dan table. Dan juga di sini ada 4 yang digunakan di dalam testimoni, ada nama, jabatan, pesan dan foto. Dan ini harus sesuai yang berada teman-teman atau teman-teman buat table dalam Supabase ya. Jika tidak sesuai maka dia akan terjadi error atau tidak, datanya tidak terinput, tidak muncul teman-teman. Lalu juga tim, di sini juga tim menggunakan seperti yang lain, ada buat empty state, ada spinner dan lain sebagainya. Juga filenya ada menggunakan nama, posisi dan gambar teman-teman. Untuk API sendiri, API-nya juga ini ada API URL dengan namanya, nanti terakhir ada FAQ, REST, API1 untuk pemanggilannya. Juga di sini ada kondisinya, ini adalah pemanggilan API, di sini ada create, update dan delete. Dan untuk lowongan, testimoni dan juga tim itu sama saja teman-teman. Lalu untuk menu-menu yang terakhir seperti profile, juga ini profile hanya tampilan saja. Lalu mungkin yang terakhir itu di sini adalah penerapan isu yang saya bilang tadi dari awal. Nanti ketika kita memindahkan kita mengklik, maka kita klik go to dashboard, maka dia akan pindah ke halaman dashboard teman-teman. Kita klik, maka dia akan pindah ke dashboard. Nah, untuk codingan sendiri itu saya di sini membuat header tadi kan teman-teman. Nanti header itu memanggil link dari Vercel. Di sini kalau saya menggunakan Vercel, nah ini teman-teman, dia akan memanggil ini. Maka dia jika kita klik maka dia akan pindah ke dalam
dashboardnya. Ada untuk tampilan dashboard teman saya seperti ini teman. Dan untuk datanya juga di sini juga kami ada empatnya, ada artikel, ada kaki yang menyambung, juga ada testimoni dan juga karir teman-teman. Dan juga our team ya, our team, coach dan galeri di tempat saya buat. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.